Selamat datang. Kita langsung aja nih, kita bedah materi yang Anda bagikan. Judulnya Kesadaran, Jiwa, Roh Manusia, dan Roh Kudus. Kita coba gali ya pemahaman soal konsep-konsep ini. Kesadaran, jiwa, roh manusia, terus peran Roh Kudus, tapi dari kacamata teks ini aja. Tujuannya sih biar kita ngerti gimana sumber ini melihat diri kita dan hubungan spiritual. Oke, ini kelihatan banget ya, akarnya dari interpretasi Alkitabiah ya. Betul sekali. Jadi fokus kita memang memahami bagaimana sumber ini ya, dokumen Anda ini, mendefinisikan dan menghubungkan elemen-elemen kunci tadi dalam konteks iman Kristen yang jadi landasannya. Oke, sip. Mari kita mulai dari kesadaran. Ini menarik nih, sumber Anda bilang kesadaran bukan sekedar mikir gitu ya, tapi cerminan kondisi spiritual. Gimana teks ini mendefinisikannya lebih detail? Ada hubungan sama kata Ibrani leb itu ya? Iya, betul. Dokumen ini ngaitinnya ke leb, yang artinya hati atau pikiran batiniah. Nah, kesadaran didefinisikan sebagai kemampuan kita buat tahu kita ada, bedain benar salah, sadar sama perbuatan kita, terus gimana kita merespons kebenaran atau dosa. Kalau dari sudut pandang Alkitabiah, sumber ini ya, kesadaran itu bagian dari jiwa dan roh. Oh, bagian dari keduanya? Iya, mereka merujuk ke Ibrani 4 ayat 12 untuk nunjukin pemisahan jiwa dan roh itu. Dan kesadaran dilihat sebagai pusat pengenalan moral dan spiritual. Ada juga istilah lampu batin. Terus ada rujukan ke Roma 2 ayat 15 juga buat nunjukin gimana hati nurani yang bagian dari kesadaran itu bekerja bareng hukum Tuhan di hati kita. Oke, ini penting nih. Jadi nyambung ke perbedaan antara roh dan jiwa. Sering banget kan kita dengar ini kayaknya sama aja. Gimana sumber Anda membedakannya? Nah, sumber ini coba membedakan cukup jelas sih. Roh itu dari kata Ibrani ruah atau Yunani pneuma. Dilihat sebagai bagian kita yang paling dalam, yang hubungannya langsung sama Tuhan. Ini napas hidup dari Tuhan gitu, kayak di Kejadian 27. Disinilah tempatnya iman sejati dan penyembahan katanya. Oke, itu roh. Lalu jiwa. Nah, kalau jiwa, nepes dalam Ibrani atau psuche Yunani itu lebih ke pusat kepribadian kita. Emosi, kehendak, pikiran. Jadi intinya menurut sumber ini, roh itu koneksi langsung ke Tuhan, tempat iman. Jiwa itu pusat kendali kita sehari-hari, tempat kita mutusin mau ikutin keinginan daging atau pimpinan roh. Jadi kayak arena gitu jiwa itu. Wah, krusial ya berarti posisi jiwa ini menurut sumber ini. Tempat kita milih. Nah, disinilah kan peran Roh Kudus jadi penting banget dalam pemikiran dokumen ini. Apa fungsi utamanya? Sentral banget perannya, teks ini jelasin kalau Roh Kudus itu diutus sebagai penolong, penyerta setelah Yesus naik ke surga. Rujukannya ke Yohanes 14 ayat 16-17. Fungsinya menurut sumber ini ada beberapa. Pertama, dia itu menghidupkan lagi roh manusia yang dianggap mati karena dosa. Ada rujukan ke Roma 8 dan Yohanes 3. Menghidupkan roh yang mati ya. Terus? Kedua, dia mencerahkan kesadaran kita soal dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini ditekankan di Yohanes 16 sebagai kesadaran rohani, bukan cuma moral biasa. Ketiga, Roh Kudus itu membimbing hati nurani kita, bahkan bersaksi bersama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Ini ada di Roma 8 juga, plus membantu kita dalam doa. Oke, jadi intinya? Intinya, Roh Kudus itu menghidupkan roh, terus menyucikan kesadaran yang ada di jiwa, ini rujukannya Ibrani 9, dan memimpin kehendak jiwa kita supaya tunduk sama roh, yang rujukannya ke Galatia 5. Gitu kira-kira alurnya. Lalu gimana ketiga elemen ini, kesadaran, roh, jiwa, bekerja sama? Tadi disebut soal lampu batin. Ada analogi pelita ya di sumber Anda yang bantu banget buat ngebayanginnya. Iya, analogi pelita 3 lapis itu ya. Ini cukup efektif sih buat ngegambarin pandangan sumber ini. Jadi tubuh itu wadah fisiknya, jiwa itu diibaratkan kayak minyaknya, sumber energi dari kemauan dan emosi. Roh itu sumbunya, titik kontak kita sama Tuhan atau Roh Kudus. Terus kesadaran itu apanya? Nah, kesadaran itu cahayanya. Cahaya yang keluar dari pelita itu. Jadi, kalau roh kita nyala karena diterangi Roh Kudus, ya kesadarannya terang. Kalau rohnya padam atau mati karena dosa, kesadarannya jadi redup atau gelap. Jadi kesadaran itu kayak hasil akhir dari interaksi jiwa dan roh tadi. Wow, jadi terang gelapnya kesadaran kita itu indikator langsung kondisi roh kita ya, menurut pandangan ini. Lalu, apa dong yang dimaksud kesadaran sejati di sini?
Pasti bukan cuma sekedar tahu baik buruk aja kan? Iya, jauh lebih dalam dari itu. Perspektif sumber ini mendefinisikannya sebagai kesadaran yang berlapis-lapis. Ada kesadaran akan Allah dan kekudusannya, ini bikin kita jadi takut akan Tuhan. Terus kesadaran akan dosa kita sendiri, ini yang bawa ke pertobatan sejati. Oke, ada lagi. Ada. Kesadaran akan anugerah dan kasih Tuhan, ini yang bikin kita mau nyerahin diri. Dan terakhir, kesadaran akan panggilan hidup kita. Ini yang dorong kita buat taat. Dicontohin tokoh kayak Yesaya yang bilang, celakalah aku, Daud yang ngaku, aku berdosa, Paulus yang merasa, aku paling berdosa. Intinya, kesadaran sejati itu yang diterangi dan dipimpin Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 dan 16 disebut lagi di sini. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang lagi menyimak, kalau kita ikuti cara berpikir sumber ini ya, kesadaran Anda itu bukan cuma soal kerja otak, tapi kayak barometer spiritual gitu. Kondisinya sangat dipengaruhi hubungan roh dan jiwa Anda dengan Tuhan. Bisa terang benderang, bisa juga redup. Dan yang jadi kunci banget dalam pandangan ini adalah peran aktif Roh Kudus. Tanpa kehadiran dan pencerahannya, ya menurut dokumen ini, kesadaran kita bisa jadi tumpul, keliru, atau malah ketipu sama logika dunia atau dosa. Tapi dengannya, kesadaran jadi tajam, peka secara rohani, dan selaras sama apa yang diyakini sebagai kehendak Tuhan. Nah, ini mungkin satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Kalau kita pakai lagi analogi pelita tadi, coba deh renungkan, gimana kondisi cahaya kesadaran Anda sekarang? Berdasarkan perspektif yang baru aja kita diskusikan dari sumber Anda ini, apa sih yang Anda rasa lagi menerangi atau justru mungkin meredupkannya? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.